sih sebenarnya di era sekarang syuting film Indonesia tuh udah cukup ya, secara teknis, secara apanya udah bisa mau bikin apanya. Makanya sekarang di Indonesia bertaburan film superhero karena memang yang biasanya jadi kendala kita teknis, tapi itu udah jadi mudah sih. Ini menerjemahkan dari webtoon menuju ke layar lebar, ada tantangan tersendiri nggak untuk seorang Mas Fajar? Ada. Jadi tantangannya adalah bagaimana, kalau novel itu kan enak ya, dia kalau novel itu kita bebas memvisualkan gitu ya, karakternya seperti apa gitu. Kalau webtoon ini kan dia komik, udah dikasih gambaran visual gitu. Sedangkan sutradara itu kalau memilih tokoh gitu ya, banyak perhitungannya gitu ya. Salah satunya fisik, terus chemistry, acting gitu kan. Nah kalau di sini dari semua itu makanya nggak lepas saya itu ngomong ke Bu Erika waktu itu, karena untuk mewujudkan dua orang ini bisa bergabung dalam film tuh nggak mudah gitu, bertahun-tahun cari schedule aja susah ya, belum yang lain-lainnya gitu. Tapi saya kuatkan adalah yang saya utamakan akhirnya adalah bukan visualnya dulu nih, tapi chemistry-nya, acting-nya gitu. Dan alhamdulillah setelah saya nonton filmnya diedit, saya merasa, saya yakin apa yang saya pilih ini nggak salah. Insya Allah mudah-mudahan nggak mengecewakan pembaca webtoonnya, karena saya sendiri juga ngefans banget sama Anissa dari Putri Gajah ini gitu. Mudah-mudahan gitu. Siap, terima kasih Mas Fajar Bustami penjelasannya. Selanjutnya boleh Reza Radian dan Bunga Citra Lestari untuk pertanyaan kedua tadi. Part mana kalau ada tantangan yang sulit ya untuk kebutuhan chemistry-nya di proses syuting ini? Tantangan yang sulit ya? Enggak ada kayaknya. Kalau maksudnya secara chemistry berdua kan? Kalau di adegan-adegan sih nggak ada. Kayaknya nggak ada, cuma mungkin kan di sini kita berperan menjadi pasangan suami istri yang baru dengan usia yang mungkin lebih muda dari usia asli kita gitu ya. Jadi kita harus membangun benih-benih rasa, tapi umur 20 tahunan tuh kayak gimana sih gitu. Sementara kan kita udah melewati fase yang itu nih dalam hidup kita. Jadi tapi for me, karena ini bekerja samanya ngomongin chemistry soal sama Reza, jadi karena kita emang bersahabat dekat, ya nggak sulit sih. Paling banyak ngobrol sama Fajar aja kali ya. Lebih banyak ngomongin agama kalau sama saya. Di lokasi syuting. Iya lagi semua. Apalagi scene Jadi kalau aku sama Fajar kan banyak kalau nih diskusi teman-teman kawan agama. di sini ada yang mempertanyakan, kemarin tiba-tiba umroh. Alhamdulillah. Fajar jadi. Itu karena Fajar. Gitu. Jadi kita semua tuh karena Fajar. Ngomongin chemistry itu 20%, sisanya agama. Jadi seluruh scene itu di approach dengan urusan-urusan agama. Jadi lebih banyak dapat petua. Iya. Mbak, kalau soal chemistry saya sepakat sama Bunga gitu ya, karena memang kami berdua tuh nggak, dari dulu semenjak kami bekerja sama pertama kali, semenjak saya kenal Bunga, kita emang nggak punya formula khusus membangun sebuah chemistry gitu. Ya udah ada di situ, dan karena persahabatan yang kami punya gitu dan itu terus berlangsung, maka sebenarnya ketika kami bekerja sama di set, apa yang menjadi visinya Fajar sebagai sutradara, ya kami berdua berusaha wujudkan gitu bersama petua-petuanya. Ya. Baik, terima kasih. Seperti ini ya Pak. Baik, terakhir ke Pak Haji Andre berarti pertanyaannya. 20 tahun ya, 20 tahun apa yang membuat juga? Ya, terima kasih. Sebetulnya lebih tepatnya 21 tahun. Ya. Jadi film saya mungkin ini dari informasi aja, mungkin teman-teman belum tahu. Jadi memang 20 tahun yang lalu saya pernah main film Kiamat Sudah Dekat. Di situ saya sebagai peran utamanya, dan saya pernah masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik tahun 2005 di film itu. Dan saya kalah sama Pak Haji Deddy Miswar. Gitu. Padahal Pak Deddy Miswar mainnya cuma 10%, 90%-nya saya. Tapi dia yang menang. Nggak apa-apa, itu adalah pelajaran buat saya. Dan pelajaran kalah maksudnya. Dan hari ini saya bermain di sini, ini kebanggaan banget buat saya, karena saya merasa tertantang lagi apakah masih bisa berakting atau enggak gitu kan. Takutnya acting saya kaku. langsung acting kaku gitu. Tapi ternyata setelah saya tahu
sutradaranya Mas Iyet Bustami. Fajar Bustami. Mas Fajar, sorry. Dan Iyet juga Bustami. Iya, sama-sama Bustami, nggak apa-apa ya. Ternyata setelah tahu sutradaranya Mas Fajar, saya langsung oke, saya bilang. Karena saya tahu Mas Fajar itu sutradara yang sangat mengayomi ya. Dan betul kata Unge dan juga Reza, kita kalau syuting itu di directnya cuma sedikit lah, sisanya tuh ilmu agama terus. Jadi saya mendapatkan keberkahan selain dunia dan juga akhirat kita dapat, insya Allah dari film ini luar biasa. Langsung saya terima. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk jawaban-jawabannya. Thank you. Selanjutnya ada di sebelah sana ya. Silakan Kak Wayan. Nanti di sebelahnya ya. Yang tadi angkat tangan juga. Oke. Silakan. Ya. Lama gue gak denger nih ada namanya disebut. Halo, saya Wayan dari Liputan 6. Saya menanyakan yang pertama buat Reza, apa yang paling khas dari penyutradaraan seorang Fajar Bustami selama syuting di Pasutri Gaje, selain tausiah keagamaan ya pastinya ya. Selain itu, karena kamu sudah membintangi banyak genre, kesimpulannya main drama, main film komedi itu lebih gampang mana? Yang kedua buat Unge, perlu mendalami peran sebagai seorang Adelia. Ketika mendalami peran dan juga reading itu, seberapa persen sih kemiripan BCL yang asli dengan Adelia dalam dunia Pasutri Gaje ini? Yang kedua, iseng aja nanya, ini sekalian nyanyiin soundtrack nggak? Ya boleh-boleh dia. Boleh, Mbak yang produce. Main boleh. Kenapa Tanya approval? dulu manajernya. Kenapa approvalnya di atas ya? Iya. Silakan, Mas Reza. Oke, thank you Wayan. Kalau ditanya soal yang tadi, aku gimana ya jamnya? Bingung juga. Pertanyaan apa tadi, Wayan? Ciri khasnya Ciri khas seorang tausiah. Ciri khasnya Fajar yang memang Itu masalah udah dijawab sama kamu sendiri tadi, tausiah. Iya, emang itu ciri khasnya. Itu adalah keciriannya Fajar dalam mendirect. Dia penuh ketabahan, kesabaran. Mendirect pemain yang mungkin kadang-kadang lebih galak daripada dia. Gitu. Pemainnya lebih galak. Jadi bawel sih lu itu Fajar. Ya, Fajar tuh sangat percaya pada performance. Gitu ya. Dia sangat percaya pada penampilan pemainnya di dalam frame yang udah dia bentuk gitu. Jadi dia detail untuk ngomongin soal ini di frame ini gue maunya begini, scene-nya tuh pinginnya dapetin rasanya seperti ini gitu. Jadi ya sebagai pemain tugas kami berdua dan kawan-kawan yang lain tentunya menyerap itu dan coba mendeliver. Nah, semoga sih terdeliver ya Fajar. Insya Allah. Insya Allah. Luar biasa jawabannya, seneng banget. Adem kalau dekat Fajar. Ya, gitu sih. Yang kedua tadi dari banyaknya genre yang udah Dari dimain, lebih susah mana jadi tantangan? Drama apa Lebih komedi? kalau lebih susah komedi sih. Komedi tuh it's very hard actually. Tapi saya menikmati sekali. Saya senang banget ternyata syuting film komedi gitu. Sebenarnya tadi pertanyaan buat Bunga pengen saya jawab sedikit. Perbedaan Adelia sama BCL. Silakan. Beda banget. Di sini tuh ini BCL versi yang dulu saya inginkan dulu. Cute, sampean. Udah kawin. Udah nikah. Gitu, lucu banget dia mainnya. Menurut saya ini salah satu penampilan Bunga Citra Lestari terbaik sih. Yes. Beneran. Very good. Terima kasih, Reza, silakan. Wayan udah terjawab ya sebenarnya tadi ya. Emang antara Adelia sama BCL itu ujung ke ujung sih sebenarnya. Jadi Adelia tuh sweet, cute, dan di sini kan emang masih muda. Kalau BCL mungkin lebih apa ya, lebih dalam gitu. Kalau Adelia tuh masih di versi yang gemes lucu gitu. Jadi iya, kan 20 tahunan kan, belum terlalu banyak tahu juga soal hidup kan. Masa depan mau bawa kemana belum tahu tuh, jadi kayak masih semua penuh harapan gitu kayaknya. Ya itulah Adelia, tapi ya cara dia ngadepin Mas Adimas sebagai suaminya juga gemes ya, karena manja banget. Nah aku kan nggak manja sebenarnya, orang aku nggak independen, dan Adelia ini justru opposite-nya, dia memang manja sekali gitu.
Oke, pertanyaan berikutnya tadi apakah ada soundtrack juga atau gimana? Bagaimana Mas Fajar? Ada petua nggak? Nggak ada ya? Iya, insya Allah ya. Aku juga ikut menyanyikan soundtrack dari Ditunggu pengumuman lagi baru ya Siti ya. Jadi buat teman-teman tuh ada pengumuman baru yang langsung nanti kita akan umumkan di saat lagunya kita rilis dan Ya. video klipnya kita rilis. Oke, itu dia. Siap, terima kasih. Dan video klipnya lucu banget. Lucu banget, jadi makin gak sabar setelah trailer nanti mungkin music video. Oke, selanjutnya tadi ya Mas Bayu nanti baru kesini ya Mas. Siap, silakan. Cik, ya saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama mau nanya ke Mas Reza Radian. Ini kalau kita ngelihat webtoonnya kan Adimas itu kan nggak ada brewoknya, gitu kan. Kemudian juga kalau tangannya nggak ada bulu-bulu gitu kan, yang sampai bikin Kiki Saputri ke gesek-gesek gitu kan. Gesek. Bangunan. Nah, kenapa di versi ini dibuat maksudnya nggak dibuat semirip mungkin gitu, sebersih mungkin kayak gitu. Itu yang pertama kalau Mas Reza. Terus yang kedua ke Pak Haji Andre. Pak Haji Andre saya mau nanya, 20 tahun nggak acting, kemudian 21 tahun. Tadi ralat lagi. Ya di tahun baru soalnya 21 tahun nggak acting, kemudian balik lagi syuting, baca skrip lagi gitu. Ada nervous lagi itu nggak sih Pak Andre? Atau mungkin selama syuting banyak improve-nya, karena kalau dilihat tadi di trailer kayaknya komedi-komedinya khas banget kayak di sitcom-sitcom di TV. Itu aja sih. Thank you, sukses buat semuanya. Siap, terima kasih Mas Bayu. Silakan boleh dijawab. Mas Reza mungkin. Oke, sebenarnya semuanya sih kayaknya aku juga bingung sih. Kalau syuting tuh look itu kan gambar ya kalau di webtoon ya, sketch gitu kayak komik gitu. Apa sih? Manga. Gitu ya. Saya takutnya kalau dibikin jadi anime aneh muka saya nanti. Gitu kan, matanya jadi gede, terus jadi licin semuanya gitu, agak aneh. Jadi sebisa mungkin ya dicukur aja sih Mas, sebenarnya sesederhana itu. Kalau dulu kemarin permintaannya Kiki memang. Jadi itu special request. Saya harus menghormati lawan main saya secara profesional. Bang, tolong. Aku tuh nggak terlalu suka yang mulus-mulus. Aku agak suka yang kayak kasar-kasar gitu. Jadi ya menuruti nggak enak lah. Kalau Kiki udah ngomong kayak gitu, masa saya nolak? Nggak mungkin. Gitu kan Ki? Coba Kiki gimana, boleh dijawab Kiki? Gimana Ki? Ya kan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ini kan sebelumnya jodoh saya beliau, ketemu lagi gitu kan, jadi saya rindu merasakan gesekan-gesekan. Karena udah punya suami jadi tangan aja ya Ki gitu, nggak apa-apa lah Bang, yang penting ada bulunya lah. Itu karena kalian pengen denger kan. Begitu Mas, jawabannya semoga menjawab. Baik, thank you. Terima kasih. Pak Jan, tadi silakan. Ada nervous nggak saat terima skrip lagi, treatment untuk syuting lagi setelah 21 tahun, karena ini film lagi? Kalau dibilang nervous sih enggak, karena saya sudah nggak punya lagi urat malu, jadi buat saya main aja natural gitu ya, karena udah gini selama natural literary ini saya menganggap seperti syuting itu kayak makanan saya sehari-hari ya, di TV play dan lain, kalian bisa tahu lah ya. Jadi cuma ini kan ketika film mungkin perbedaannya adalah ada sedikit acting dan membaca skenario. Saya udah bilang sama Mas Fajar, Mas saya tuh nggak bisa baca, saya bilang begitu. Jadi diajarin tuh baca sama Mas Fajar. Lucu terus. Udah, Pak Haji lu main aja, improvisasi boleh, lu nggak usah terlalu tergantung dengan skrip. Yang penting penyampaiannya benar, apa yang dimaksud tercapai gitu. Jadi main aja, improve aja. Nah itu jadi membuat saya tenang gitu. Karena kalau sudah mulai diatur dengan kata-kata, kadang-kadang kan saya suka udah mulai lupa ya. Kadang-kadang misalnya ngomong I love you, aku kadang-kadang ngomongnya aku cinta kamu gitu. Jadi
Kan beda bahasa. Beda bahasa. Beda bahasa. Jadi kata Mas Fajar, lu suka-suka lu, main aja. Kata gitu. Bener nih, gue bilang iya. Akhirnya gue suka-suka gue aja. Ntar kalau mau ditonton lihat, tuh adegan di skenario nggak kayak gitu. Jadi suka-suka gue ngomongnya kayak gitu. Ya udah, gitu aja udah. Ya, Mas Fajar.